Sejumlah orang harus mendekam di balik jeruji besi atas kejahatan yang dilakukan. Mereka tertangkap tangan oleh pihak kepolisian tengah mencuri besi penyangga jalan di sekitar wilayah pelabuhan. Kasus ini bermula ketika polisi melakukan patroli setelah adanya kasus pungli yang dialami para sopir truk di pelabuhan Tanjung Priok. Saat itu polisi melihat aksi mencurigakan dari para pelaku. Polisi memergoki 4 pelaku tengah memotong besi penyangga jalan dengan menggunakan gergaji. Polisi kemudian menangkap para pelaku dan menyita sejumlah barang bukti. Dalam rilis, polisi menghadirkan beberapa barang bukti berupa palu godam dan potongan besi seberat 150 kg. Kepada polisi, pelaku mengaku menjual potongan besi ini kepada seorang penadah. Berapa kali melakukan? 2 kali. Kemudian kemarin melakukan lagi? Mau diapain itu besinya? Ditimbang. Ditimbang? Terus diapain? Dijual? Dijual kemana? Tukang rongsokan? Rongsokan besi? 1 kilonya berapaan? 1 kilo 4.500. Kami coba mendatangi tempat kejadian perkara di wilayah barat Pelabuhan Tanjung Priok, Jalan R.E. Marta Dinata, Jakarta Utara. Saat kami tiba, masih terlihat beberapa potongan besi penyangga jalan yang hilang. Diketahui besi ini berfungsi sebagai penyangga jalan agar terhindar dari potensi amblas. Saudara, di tempat saya berdiri saat ini merupakan TKP di mana Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil meringkus beberapa orang yang pada minggu lalu sempat mencuri konstruksi material, di mana yang dicuri merupakan besi penyangga. Kegunaannya sangat vital karena sebagai penyangga beton-beton jalan, di mana jalan yang ada di belakang saya ini juga merupakan jalan yang dilalui oleh kendaraan-kendaraan bermuatan. Sebenarnya bagaimana kronologinya? Ikuti penelusuran saya. Para pelaku adalah warga sekitar Pelabuhan Tanjung Priok yang berprofesi sebagai pengatur lalu lintas truk. Mereka mengaku melakukan pencurian lantaran menghindari patroli pungli dan premanisme. Demi sesuap nasi, mereka berkumpul dan merencanakan pencurian. Setiap beraksi, para pelaku telah mengatur peran kejahatan. Pak, ini terkait dengan kemarin ada kasus pencurian material konstruksi gitu ya Pak, besi gitu. Nah ini sebenarnya kalau bisa dijelaskan kronologi awalnya ini seperti apa sih Pak? Ya, memang pada hari Minggu itu tim dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan patroli rutin. Kebetulan di saat menyisir daerah Pelabuhan Tanjung Priok bagian barat, itu kami menemukan adanya aktivitas mencurigakan 4 orang yang sedang berada di bawah jembatan. Dari situ kami lakukan pengamatan, pemantauan, dan ternyata mereka sedang melakukan aktivitas bersama-sama, berusaha untuk membongkar bagian bawah jembatan yang terdiri dari besi maupun beton. Berarti yang dicuri itu memang besi dan beton ya Pak? Atau ada lagi selain itu Pak? Ya, karena aktivitas tersebut mencurigakan, akhirnya petugas berupaya untuk mendekat dan mengetahui mereka mengambil, merusak dan mencuri besi-besi penyangga dan beton penyangga konstruksi di jembatan Kalijapat yang menghubungkan akses bagian barat Pelabuhan Tanjung Priok. Ini berarti memang akses yang sangat penting ya Pak ya, kalau kita lihat di jembatan tersebut, dan yang dicuri adalah besi penyangga. Ini berarti sebenarnya memang vital sekali ya Pak ya? Iya, jembatan tersebut memiliki peran vital karena menjadi akses utama Pelabuhan Tanjung Priok ke arah barat. Oleh karena itu, jembatan tersebut dilintasi oleh ratusan bahkan ribuan truk pengangkut logistik setiap hari. Jadi apabila terjadi masalah atau kerusakan, jembatan tersebut amblas atau longsor, tentunya bisa memutus akses bagian barat Pelabuhan Tanjung Priok.
Terus sebenarnya kalau misalnya bisa dijelaskan dari pelaku sendiri itu cara untuk mencuri dari barang-barang material tersebut tuh seperti apa sih, Pak? Mereka bekerja berkelompok. Ada 4 orang yang kami dapati waktu itu. Ada yang menyiapkan alat seperti palu dan gergaji. Kemudian ada yang masuk menggunakan perahu yang dibuat dari styrofoam yang sudah dirangkai. Kemudian ada juga pelaku yang memegang tali untuk mengangkut barang curiannya. Kemudian ada juga yang berjaga di atas jembatan. Ya. Berarti memang perannya sudah ada sendiri-sendiri ya, Pak ya? Iya, mereka bekerja berkelompok dan punya peran masing-masing. Punya peran masing-masing. Tapi sebenarnya kalau dari 4 orang yang melakukan hal tersebut ini siapa, Pak? Mereka setelah kami tangkap teridentifikasi sebagai warga di sekitar situ. Memang daerah bagian barat Pelabuhan Tanjung Priok menjadi sasaran utama patroli. Kebetulan kita sedang meningkatkan kegiatan patroli dan razia mengantisipasi premanisme. Terindikasi bahwa para pelaku ini tidak memiliki pekerjaan tetap. Biasanya ikut mengatur jalur truk di lokasi tersebut atau biasa disebut Pak Ogah, dan kemungkinan karena menghindari razia premanisme mereka melakukan upaya lain untuk mencari uang. Dengan cara mencuri tadi ya, Pak? Ya. Tapi hasil curiannya ini terus dikemanakan, Pak? Mereka jual ke penadah. Ini bisa kami dapatkan kesimpulan sementara seperti itu karena mereka sudah beraksi 2 kali dan barang curian besi maupun beton konstruksi itu dijual ke penadah secara kiloan. Secara kiloan. Berapa mereka jual ke penadah? Sekitar 4.500 sampai 5.000 per kilogram. Kalau sudah ditangkap, terus ada ini nggak apa pengakuan dari mereka, apakah mereka punya jaringan lain untuk mencuri atau sebenarnya mereka terbagi dari beberapa kelompok gitu-gitu, ada nggak sih, Pak? Yang pasti mereka bekerja secara kelompok, kemudian motif perbuatan mereka ini karena motif ekonomi. Mereka jual ke penadah, uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mereka, karena mereka tidak punya pekerjaan tetap. Tadi kan 4 pelaku ya, tapi yang ditahan 3, yang 1 kemana, Pak? Saat disergap, 1 pelaku berusaha lari dengan menceburkan diri ke sungai. Saat ini sudah kami terbitkan DPO. Berarti sedang dilakukan pencarian ya, Pak? Terus untuk saat ini dari 3 orang yang sudah ditahan dan mungkin nanti akan ada 1 lagi yang ditahan, dikenai pasal berapa dan hukuman kurungannya berapa tahun, Pak? Kami kenakan pasal berlapis ini, Mbak, karena perbuatan ini sangat membahayakan, berturut-turut mulai dari pasal 406, kemudian 170, dan juga 363 KUHP. Ancaman hukumannya di atas 9 tahun. Ya. Yang dicuri merupakan material besi, di mana besi ini menjadi vital karena sebagai penyangga beton, dan beton ini adalah beton jalan yang digunakan sehari-hari, yang dilalui juga oleh kendaraan-kendaraan bermuatan seperti truk kontainer, tronton, dan juga yang lainnya. Di mana kendaraan-kendaraan tersebut juga mengangkut logistik. Kalau besi ini dicuri, maka jalanan bisa ambles. Kalau jalanan bisa ambles, maka logistik nasional bisa terhambat. Meski kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, namun polisi akan tetap melakukan patroli guna menekan angka kejahatan. Abel Insani, Alfa Farid, Kompas TV, Jakarta.